Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur, ayah dan bunda kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, nikmat, rahmatnya, keberkahannya kepada kita. Yang kadang mungkin kita sering lupa, yang kadang kita mungkin sering nggak sadar kalau dari tiap detik, tiap menitnya, tiap jamnya, kita melangkah dari satu nikmat menuju nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Selawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Pak Rizky yang telah memberikan amanah, memberikan kesempatan kami untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada segenap tim dari Fitrah Robani. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda, ya, orang tua Rabbani yang semoga dirahmati Allah. Terima kasih telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Mari sama-sama kita niatkan belajar hari ini karena Allah. Sebagai orang tua, belajar itu adalah kebutuhan. Kami sendiri pun merasa masih sangat jauh dan masih sangat kurang. Karena bagaimana mungkin menjadi orang tua yang baik jika ternyata kita berhenti belajar atau tidak merasa butuh terhadap ilmu. Padahal mendidik anak-anak ini bukan perkara yang mudah, melainkan perkara yang membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan ilmu, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan kembali belajar di sesi yang kedua. Sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Rizky tentang materi kita hari ini. Bagaimana men-screening anak secara langsung di rumah. Untuk men-screening, ada hal yang penting. Kami terlupakan. Ada hal yang penting yang nampaknya harus kita sampaikan terlebih dulu sebelum kita melakukan screening. Karena yang namanya screening ternyata tidak hanya sekedar observasi, mengamati dengan sungguh-sungguh, mengamati dengan fokus, tidak. Tapi di sana adanya ikatan, adanya koneksi dengan anak-anak kita. Karena tanpa ada koneksi dan ikatan, maka proses screening ini menjadi tidak maksimal atau tidak optimal. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, memahami kondisi anak-anak kita sejak dini, sejak awal, ini adalah perkara yang perlu diutamakan. Karena anak-anak kita ini adalah makhluk yang dinamis. Mereka bukan komoditas. Yang komoditas itu bisa terus kita upgrade dengan standar tertentu, ya, dengan pasar tertentu, sehingga mendatangkan prestisius tertentu. Anak-anak bukan komoditas. Anak-anak ini adalah makhluk hidup yang mana mereka membutuhkan perlakuan-perlakuan spesial, perlakuan-perlakuan khusus, pemahaman-pemahaman yang unik ya bagi mereka, sehingga untuk mencapai itu semua kita membutuhkan hal-hal yang penting. Kami mendapatkan fakta sebagian dari keluarga itu menjadikan anaknya mirip komoditas, di mana anak-anak ini menjadi sumber kebanggaan orang tuanya. Sehingga anak-anak ini kemudian di-push, ayo nak, belajar membacanya, cepat bisa membaca. Wah, kalau sudah bisa baca kan bundanya kayaknya seneng banget ya, cerita sama bunda-bunda yang lainnya. Wah, Fulan udah bisa baca loh, usianya baru 6 tahun. Fulan udah bisa matematika loh, pembagian udah bisa, padahal usianya baru 5 tahun. Nah, akhirnya orang tua berlomba-lomba untuk hal-hal yang sejatinya bukan kebutuhan anak-anak kita di usia itu.
Maka sebagai orang tua, sebaiknya kita memahami ilmu tentang kebutuhan anak-anak kita, tentang tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dalam melakukan intervensi, melakukan perlakuan atau memberikan perlakuan kepada anak-anak ini menjadi tepat, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau kita memperlakukan anak-anak sesuai kebutuhan mereka, maka kata pakar-pakar perkembangan katanya nih, ketika orang tua berhasil ya memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anaknya, maka anak-anaknya bisa bertumbuh dan berkembang lebih optimal. Dampaknya apa? Katanya dampaknya adalah kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu apa sih, Kak? Tidak hanya sekedar bahagia, tapi mereka bermakna. Bermakna hidupnya. Nah, untuk mencapai ini semua, berarti kan anak-anak kita harus lulus berbagai aspeknya. Aspek akalnya, kognitifnya, aspek perasaannya, emosinya, aspek perilakunya, bagaimana bakat-bakatnya dikembangkan, ya, bagaimana motorik-motoriknya itu optimal berkembangnya, aspek sosialnya, bagaimana sih mereka beradaptasi, bagaimana mereka membangun hubungan pertemanan, bagaimana mereka bisa memaklumi teman-temannya, bagaimana mereka menghadapi masalah kemudian menyelesaikannya, ya. Nah, aspek-aspek ini nilainya harus bagus sehingga anak-anak akan mencapai kebermaknaan hidup di masa-masa yang akan datang. Katanya begitu, ayah dan bunda. Maka dari itu, mari kita belajar sama-sama agar kita bisa mengupayakan usaha yang maksimal sebagai orang tua, sebagai eh, manusia yang diberikan amanah yang besar oleh Allah, karena menjadi orang tua tidak mudah, ya, karena menjadi orang tua itu dalam keadaan susah payah. Kata siapa, Kak? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi orang tua itu dalam keadaan susah payah, ya. Jadi maka orang tua ini harus memahami kondisi itu, dan bukan berarti memperkecil atau merendah atau ya menurunkan motivasi kita, bukan. Tapi justru menjadi motivasi. Susah payah di sini berarti kan kita harus sungguh-sungguh karena tidak mudah perjuangannya. Itulah kenapa hak orang tua itu begitu tinggi. Kenapa begitu tinggi? Karena Allah menyandingkan perintah bertakwa disandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Atau setelahnya itu perintah berbakti kepada orang tua. Kenapa nggak perintah yang lainnya? Kenapa nggak perintah berhaji? Ya, kenapa nggak perintah yang lainnya deh gitu? Kenapa setelah bertakwa kepada Allah kok disandingkannya perintah berbakti kepada orang tua? Itulah kenapa, itulah mungkin alasannya orang tua ini memiliki hak yang tinggi, ya, saking tingginya begitu ya, sampai-sampai disandingkan begitu. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hal yang penting sebelum kita melakukan screening? Maka kita akan mulai dari yang namanya pendekatan atau koneksi. Karena para ahli perkembangan sering ini ya, sering menyampaikan connection before correction itu berulang-ulang gitu disampaikan. Sampai mungkin kita bosan mendengarnya. Maka hari ini Pak Rizky dan teman-teman izinkan kami untuk menyampaikan membangun komunikasi yang efektif dulu sebelum melakukan screening. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar screening. Dan jika ayah dan bunda berkenan juga, Kak Yogi sangat bersedia juga ini. Ada beberapa materi yang sudah kami siapkan terkait memahami gangguan-gangguan perkembangan anak. Contohnya gangguan belajar. Contohnya gangguan belajar ini banyak ya. Ada gangguan apa? Disleksia, ada gangguan apa lagi ya? Aritmatika ya. Insya Allah kita akan belajar sama-sama nanti jika berkenan. Sehingga kita ketika men-screening anak-anak jadi tahu apakah anak-anaknya punya gangguan atau tidak, atau sehat, Masya Allah. Nah, ayah dan bunda, mari kita bangun dulu komunikasinya, koneksinya sebelum kita melakukan aksi. Karena kalau beraksi tanpa koneksi, kadang aksinya menjadi kurang bisa dipahami. Maka mari kita luruskan niat menjadi orang tua,
luruskan niat sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah, begitupun Kak Yogi, begitupun ayah dan bunda sekalian, maka luruskan niat kembali. Mendidik anak bukan untuk mencapai kebanggaan dunia, bukan untuk dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluk Allah. Karena pada dasarnya anak kita ini adalah manusia yang dinamis, yang mereka butuh perhatian, butuh perlakuan, dan butuh pertolongan yang besar dari Allah agar anak-anak kita ini bisa tumbuh kembang dengan baik. Sehingga memahami tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, kita jadi tahu nih, apa sih kebutuhan mereka. Contohnya anak usia 5 tahun. Mereka belum butuh belajar akademik yang serius-serius banget. Misalnya belajar membaca dan harus bisa menulis. Belum. Bahkan mungkin para ahli pendidikan juga sepakat dengan pendapat kami ini. Karena anak pada usia itu kan usia bermain. Usianya usia-usia egosentris. Usianya usia-usia inisiatif. Tapi kalau kita harus membatasi mereka untuk mengeksplor, untuk mengembangkan kreativitasnya, inisiatifnya, dengan cara duduk di bangku selama lebih dari 30 menit, pokoknya targetnya harus bisa ini dan itu, bisa belajar ini dan itu, bisa menguasai keterampilan ini dan itu, kasihan. Mungkin saja bisa, tapi ternyata ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap tumbuh kembang mereka. Karena tugas perkembangan mereka kan bermain di usia ini, dan bermain itu adalah belajar. Nah, di samping itu, mereka mengembangkan keterampilan emosionalnya, keterampilan sosialnya, keterampilan perasaannya, ya, motorik halus, motorik kasarnya. Jika kita memaksakan mereka untuk bisa menulis, maka yang tadi itu tidak berkembang secara optimal. Dampaknya apa? Dampaknya pada tahapan perkembangan berikutnya, anak-anak kita akan keteteran. Mungkin dia pintar matematika, dan itu menjadi kebanggaannya. Tapi di sisi yang lain secara sosial, dia ketinggalan dan dia tidak mampu beradaptasi dengan baik. Itulah kadang kenapa ada anak-anak yang pintar sebenarnya, tapi over perfeksionis. Ada anak yang pintar sebenarnya, tapi dia punya kecemasan yang tinggi. Kadang suka bolos sekolah hanya gara-gara sesuatu yang sepele yang terjadi di sekolahnya. Alasannya sakit ke orang tua. Jam 7 sakit, jam 8 sakit perut, jam 9 udah sehat tuh nonton TV seperti biasa. Itu terjadi. Kadang itu psikosomatis, ya. Memang sakit karena stres, ya. Kadang itu hanya sifatnya placebo aja gitu. Mereka pura-pura sakit. Nah, ayah dan bunda harus paham kondisi-kondisi ini, bahwa anak-anak yang sering menyerah terhadap proses adaptasi, ini jumlahnya banyak. Bahkan keluarga kami pun mengalami demikian, bahkan sampai bingung gimana gitu, karena sudah sampai SMP masih begitu. Nah, jadi ayah dan bunda, kasus ini banyak kami temui. Dan apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya karena kurangnya stimulasi di tahapan-tahapan perkembangan-perkembangan mereka. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di usia itu, ternyata kita mengabaikannya. Maka mari sama-sama kita meluruskan niat, karena Allah, semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan, agar kita bisa memahami itu semua, dan bisa memberikan stimulasi yang efektif, yang baik kepada anak-anak kita. Sedikit kami ingin menyampaikan, dulu ketika belajar di blog Faal, kami belajar tentang perkembangan otak laki-laki dan perempuan. Ayah dan bunda yang punya anak laki-laki dan perempuan mungkin juga sedikit banyak paham ya. Anak laki-laki kenapa sih kok lebih aktif, nggak bisa diem. Aduh, lari ke sana, lari ke sini, manjat sana, manjat sini, guling sana, guling sini, ya. Teriak sana, teriak sini. Kok yang perempuan lebih anggun ya? Kok yang perempuan kalau belajar bahasa lebih cepat? Kok yang perempuan kalau belajar nulis lebih cepat ya? Kok yang perempuan belajar baca lebih cepat ya? Masya Allah. Kenapa demikian? Ternyata setelah dipelajari oleh ahli-ahli neurologis, ternyata otak laki-laki itu lebih dominan perkembangannya di bagian kanannya, atau otak kanannya yang berkembang lebih dominan. Sehingga aktivitas motoriknya inilah yang lebih aktif.
Kalau sudah aktif motoriknya, berarti di sana stimulasi yang harus diupayakan. Loh Kak, berarti diajarin lari-lari, lompat-lompat, guling sana, guling sini. Iya. Berarti diajak main terus dong. Iya. Karena kebutuhannya di sana. Sementara yang perempuan, memang betul anak-anak perempuan di usia 3, 4, 5, sampai 6 tahun, itu kelihatan aktivitas otak kiri atau analitisnya itu berkembang lebih pesat dibandingkan laki-laki. Tapi ini tidak menjadi hambatan. Maksudnya, ya mereka punya keunikan itu. Maka wajar perempuan itu lebih cepat penguasaan kemampuan-kemampuan intelektualnya, menganalisis dan sebagainya. Sehingga lebih sering nih juara kelas SD 1 sampai kelas 6 itu perempuan. Peringkat 10 besar itu lebih banyak perempuannya dibandingkan laki-laki. Biasanya kan begitu. Ya karena kelebihan yang Allah berikan ini. Laki-laki lebih aktif di bidang atletis biasanya, olahraganya dan sebagainya. Dan itu hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Sampai usia SMP, SMA pun begitu biasanya. Kadang perempuan yang mendominasi karena wajar. Tapi ketika kuliah, nah ini mulai seimbang. Usia 6 tahun pertama masih kanan. 6 tahun kedua laki-laki masih kanan. 6 tahun ketiga masih kanan. Walaupun udah mulai seimbang, nanti seimbangnya 18 tahun ke atas. Jadi ayah dan bunda nggak perlu khawatir kalau punya anak laki-laki. Kok kak dia tuh agak lambat ya belajarnya. Lambatnya seperti apa? Apakah dia benar-benar nggak mampu memahami, atau memang dia ini tersibukkan dengan aktivitasnya, tersibukkan dengan fokusnya. Nah, kalau fokus dan aktivitas, ini normal. Nggak apa-apa, kita terus support saja. Karena memang seperti itu. Justru kalau bisa di rumah, kita menstimulasi. Karena mungkin di sekolah dia lelah, bahkan cenderung stres nih ayah dan bunda. Anak laki-laki jika di sekolah itu cenderung stres, apalagi kalau dia hanya duduk diam. Pada umumnya begitu. Sehingga aktivitas mainan, merakit Lego, berkejar-kejaran sana-sini. Nah, ini adalah aktivitas yang cocok dan menyenangkan bagi mereka. Bahkan kalau di rumah ayahnya suka apa? Suka olahraga, diajak juga anak-anaknya. Entah itu jogging, entah itu main bola, entah itu yang lainnya. Karena di sanalah stimulasi yang efektif untuk mengaktifkan kemampuan kognitifnya, memaksimalkan kemampuan motoriknya, sehingga ketika ada anak laki-laki, kok justru dipaksa untuk kemampuan otaknya yang berkembang dulu, maka kasihan ketika dewasa nanti jadi letoy gitu biasanya anak-anak ini. Keseimbangannya tidak baik, ya, kemampuan fisiknya cenderung lebih lemah dibandingkan yang lainnya gitu. Karena pada dasarnya laki-laki cukup kompleks gitu. Mereka itu sengaja dibangun jadi pemimpin ayah dan bunda. Jadi dari kecil itu kemampuan motoriknya itu stimulasinya optimal, jadi maksimal mereka jadi pemimpin secara fisik. Lalu nanti perkembangan kognitifnya itu yang analitisnya tadi itu akan berkembang dengan optimal di usia 18 tahun ke atas. Maka kalau ayah dan bunda ingat-ingat dulu waktu kuliah, kok iya ya waktu kuliah dulu yang laki-laki, kok lebih ini encer gitu ya. Kok jadi lebih ini apa dalam memecahkan masalah, memutuskan sesuatu gitu ya. Kemudian memahami pelajaran jadi lebih mudah ya. IPK kok jadi bagus 3,5 ke atas, kadang begitu. Nah, ini karena ternyata perkembangan itu maksimal di usia 18 tahun ke atas. Maka ayah dan bunda nggak perlu khawatir nih, yang punya anak laki-laki kok sekarang rankingnya di 11, 12. Berdoa aja terus sambil distimulasi. Insya Allah di usia 18 tahun, ketika kuliah nanti, mereka akan berkembang dengan optimal. Selama mereka dekat dengan ilmu ya, itu akan berkembang. Nah, ayah dan bunda itu salah satu tadi, bagaimana kita memahami atau men-screening anak-anak kita. Oh, ternyata begitu tuh Kak, perkembangan laki-laki. Iya, jadi nggak boleh dipaksa mereka untuk, kamu harus bisa loh matematika, kamu harus bisa ini. Kasihan, stres. Sebisanya saja, semampunya. Yang penting mereka fun, happy dulu belajarnya. Jangan sampai mereka benci, termasuk menghafal Al-Quran. Dibikin fun, jangan sampai mereka benci. Akhirnya stres. Dan kami nggak sedikit menjumpai anak-anak yang stres menghafal Al-Quran loh. Menghafal Al-Quran itu hal yang bagus, Masya Allah. Tapi kalau cara kita dalam membersamai anak-anak ini untuk menghafalnya, bagaimana memberikan pendidikan itu, bisa jadi mereka akan benci. Karena dalam pendidikan itu,
Ada who dan how. Siapa dan bagaimana cara menerapkannya. Maka harus dipahami who dan how-nya ini. Ayah dan bunda memberikan hafalan itu sangat baik, caranya yang fun. Insya Allah mereka hafal kok, gitu ya. Insya Allah mereka tahu dan memahaminya. Karena bagaimanapun, walaupun otak kanan yang berkembang, mereka kan tetap bekerja otak kirinya, walaupun tidak semaksimal otak kanannya, gitu. Kan sungguh ironi ketika seseorang punya bakat memasak, tapi justru dipaksa untuk bakatnya otomotif. Kan kasihan ya. Nah, kalau bisa masaknya ini diolah gitu sampai jadi maksimal gitu. Nanti kalau dia mau pindah belajar minatnya ke otomotif, ayo gitu. Kan gitu. Jadi ketika anak punya minat masak malah justru otomotif kan kasihan jadi gak maksimal ini. Nah, ayah dan bunda, maka itu yang harus dipahami. Kalau perempuan gimana Kak? Nggak apa-apa, perempuan diajak untuk analitis, matematis itu Masya Allah. Memang di sana dunia mereka, membaca dan sebagainya, keterampilan bahasa, mau dikasih bahasa-bahasa yang lain juga boleh, Masya Allah. Nah, memang kalau secara fisik, perempuan itu tidak seaktif laki-laki. Walaupun ada kondisi-kondisi khusus, perempuan aktif. Begitupun laki-laki, ada kondisi-kondisi khusus, mereka nggak aktif fisik, itu khusus. Tapi secara umumnya tadi. Nah, kembali lagi ke ikhlas dan komunikasi. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami itu semua, kita perlu membangun komunikasi dulu. Karena dalam hubungan rumah tangga juga kan komunikasi nih yang menjadi masalah utama perpisahan rumah tangga. Maka sama, kadang ada anak dan orang tua yang berpisah, tapi tidak secara pengadilan. Secara apa, Kak? Secara koneksinya. Anak-anak nggak nyambung dan nggak nyaman sama orang tuanya. Kan aneh ya? Padahal lahirnya dari orang tuanya, tumbuh besar bersama orang tua. Kok nggak cocok? Kan aneh. Harusnya orang tua peka, dan orang tua harusnya merasa, oh kok begini ya anaknya. Jangan merasa baik-baik saja. Nah, lalu berikutnya, maka ayah dan bunda dalam berkomunikasi, ada manfaat-manfaat yang akan kita capai, yaitu perubahan sikap anak-anak kita, perubahan pendapat anak-anak kita, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Bagaimana mungkin ayah dan bunda ingin menasihati mereka tentang adabnya, sikapnya, tapi nggak ada koneksi, ya susah masuknya. Bagaimana kalau kita mau merubah perilaku mereka jadi lebih mandiri, tapi nggak ada koneksi, ya sama aja jadi susah. Bagaimana sih merubah keyakinan mereka biar pendapatnya, biar akidahnya kokoh. Tapi kalau nggak dekat, mana bisa begitu. Termasuk kemampuan sosialnya. Sehingga ayah dan bunda, fungsi komunikasi yang harus kita pahami adalah tujuannya adalah untuk pendidikan. Untuk mendidik anak-anak kita loh. Nah, kita nggak tadi kan ngomongnya ke screening kok ke pendidikan Kak Yogi. Iya, karena proses screening tujuannya kan pendidikan nantinya. Untuk apa screening saja tanpa ada proses pendidikan nantinya? Maka sebelum ke screening, yuk kira-kira komunikasinya gimana nih? Karena kalau udah punya bekal komunikasi, enak nanti screeningnya ayah dan bunda. Dapat info langsung diintervensi, dapat info langsung diperbaiki, kan gitu. Nah, to inform, untuk menginformasikan, untuk berbagi ilmu dengan mereka. Lalu untuk menghibur. Nah, ini yang penting dan kadang sering dilupakan. Ayah dan bunda, anak-anak itu punya bagian-bagian di struktur otaknya dan bagian-bagian di perasaannya yang harus disentuh dengan cara-cara menghibur dan bercanda. Kalaupun kita ini orangnya serius banget, coba deh belajar pelan-pelan untuk bercanda. Gimana sih bercanda ala anak-anak? Gimana sih membuat anak-anak itu senyumnya awet di wajah mereka? Gimana sih membuat mereka itu happy kalau sama kita gitu. Jadi komunikasi itu nggak hanya komunikasi dua arah, top down perintah, tidak. Tapi sifatnya saling menghibur. Kita menghibur anak, anak menghibur kita. Kadang kan kita senyum-senyum sendiri kan lihat anak-anak ngomong sama kita, mereka bercerita aktivitasnya, kadang ada perkataan yang salah, yang nggak tepat, yang meleset, kadang ada absurd banget yang diceritakan, kan lucu ya. Kita jadi seneng ketawa gitu.
Tapi gimana jadinya kalau kita ini serius dan kaku? Kasihan anak-anak. Dan ayah dan bunda, kemampuan humor ini termasuk kecerdasan. Sehingga untuk bercanda pun perlu. Ini untuk mencairkan suasana, untuk membuat aman dan nyaman. Itulah kenapa dunia industri yang berkaitan dengan humor kok banyak peminatnya. Karena memang di sana ada kebutuhan manusia, humor. Tapi memang nggak harus berlebih-lebihan. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sebagai orang tua bisa mengentertain anak kita, maka anak-anak kita nggak akan gumun, nggak akan udik, nggak akan istilahnya berpaling untuk cari entertain yang lainnya. Nah, masalahnya adalah sebagian orang tua ini kan sulit mengentertain. Kadang orang tua untuk bermain peran saja itu kurang suka. Ayah, ayah, coba ayah jadi monster dong, aku jadi Ultraman-nya. Kadang nggak mau. Padahal ini dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ayo entertain anak-anak kita. Dan komunikasi di sini tuh entertain tujuannya, fungsinya. Lalu tuh influence ya, untuk mempengaruhi. Nah, ini kan skills leadership, skill kepemimpinan. Nah, ayah dan bunda, kita ini pemimpin di rumah. Sehingga kemampuan mempengaruhi itu harus diupayakan. Dan kemampuan mempengaruhi ini karena ada koneksi dan komunikasi. Sebagian besar fenomena saat ini kok justru anak-anaknya diinfluence oleh orang-orang luar, diinfluence oleh artis-artis Korea, diinfluence oleh youtuber-youtuber yang nggak jelas itu ya. Kenapa nggak jelas kayak gitu? Karena nggak tahu apa tujuan mereka nge-YouTube ya. Ngomong-ngomong kasar, bicaranya nggak baik ya. Dan itu disukai loh oleh anak-anak secara umum. Mungkin di sekolah Robani ini anak-anaknya nggak begitu. Tapi kalau ayah dan bunda coba deh karena kami sering ini ya ketemu gitu di luar sana. Naudzubillah, anak-anak itu kata-katanya, waduh, udah kayak orang dewasa. Ternyata mereka belajar dari youtuber-youtuber itu. Belum lagi nanti kalau influence-nya adalah FTV di TV nasional. Wah, ya sudah, pacaran kegiatannya, pamer kegiatannya, egois kegiatannya, kan gitu. Orang tuanya nggak ditiru. Nah, makanya kalau orang Jawa bilang dadi wong tua ki ben digugu ya, sing digugu. Digugu itu ya diperhatikan dan ditiru anak-anaknya. Maka ayah dan bunda, komunikasi ya, koneksi ini adalah tujuannya untuk agar kita ini berpengaruh. Apa yang kita katakan tuh berbekas di hati mereka. Apa yang kita sampaikan tuh diingat-ingat oleh mereka. Apa yang kita lakukan itu menjadi panutan mereka. Maka sebelum bicara masalah screening, ini dulu gimana nih ayah dan bunda masing-masing? Udah belum koneksinya terbentuk? Sudah belum komunikasinya hangat ke anak-anaknya? Apakah sudah efektif to educate? Apakah sudah efektif to inform? Apakah sudah efektif to entertain, menghibur anak-anak kita? Apakah sudah efektif to influence, mempengaruhi mereka? Jika sudah keempat-empatnya, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi tentang komunikasi. Kita agak cepat karena waktunya sudah jam 9.40 ya. Baik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu perlu dibentuk untuk lekat dengan orang tuanya. Bagaimana caranya, Kak? Ya menghargai mereka. Menghargai ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, dipuji. Kalau kita punya rezeki dikasih reward yang bentuknya hadiah, ketika mereka berhasil melakukan kebaikan, dipuji, Masya Allah, Barakallahu fikum, ya, wah keren banget anak-anak bunda gitu ya. Nah, dipuji itu membentuk ikatan. Maka orang tua yang jarang memuji, jangan berharap ada ikatan. Loh Kak, tapi kan memuji membuat mereka lemah mentalnya. Kata siapa? Oh Nabi aja memuji kok. Ini siapa yang bilang? Ilmuwan mana? Kalau dari psikologi sendiri, justru malah bagus ada pujian. Makanya agak bingung, siapa yang bilang pujian itu melemahkan mental mereka? Enggak. Tapi kalau pujian yang berlebih-lebihan, iya. Pujian yang enggak realistis, iya.
Kalau anak-anak kita itu kualitas gambarnya 50, nah ini sesuai usianya ya, sesuai usianya 50, terus kita bilang, wah Masya Allah 100 gitu. Ya ini namanya nggak realistis. Anak-anak juga akan notice, oh kok apa-apa dibilang bagus, kok apa-apa dibilang keren. Akhirnya mereka jadi nggak sensitif nanti. Nah, maka ayah dan bunda memuji itu bagus. Dan ini membentuk eh, rasa berharga dalam diri anak-anak kita dan membentuk koneksi. Sehingga jangan segan-segan memuji anak-anak ya. Kemudian penuh cinta. Sampaikan kata-kata cinta, sampaikan kalimat-kalimat lembut yang berbekas. Karena anak-anak itu mengkonsep dirinya atau namanya self konsep anak-anak itu dari omongan orang tuanya. Maka kalau orang tuanya ngomongnya bodoh, ya dia konsepnya bodoh. Kalau orang tua ngomongnya nakal, ya konsep mereka nakal. Tapi kalau konsepnya sayang, konsepnya anak kebanggaan ayah, anak kebanggaan bunda, anak yang ayah cintai, itu konsepnya. Maka mulai sekarang hindari konsep-konsep negatif atau mencela anak-anak kita. Kemudian, berdaya pada orang tua. Maksudnya gimana sih Kak, berdaya pada orang tua? Maka ayah dan bunda, selain memberikan contoh kita berbakti sama orang tua kita, kakek neneknya, di sini kita juga memberikan upaya-upaya mereka untuk berbuat baik sama orang tuanya. Diajarin, ya selain contoh kita berbuat baik sama kakek dan neneknya, ngasih hadiah, terima kasih, salam, dan sebagainya, kita juga sebagai orang tua melatih mereka. Jadi selain diberi contoh, dilatih. Kenapa Kak? Wah harus demikian ya. Karena kan membentuk kelekatan. Biar mereka mampu menghargai orang tuanya. Biar mereka mampu menunjukkan ekspresi positifnya. Nah, sering diajarin berterima kasih, sering diajarin untuk memuji orang tuanya juga, gitu ya. Nah, bila perlu, ayah dan bunda sering cerita masa kecil juga boleh, gitu ya. Silakan ceritakan saja masa kecilnya ayah dan bunda, karena ini membentuk ikatan yang lebih kuat. Kadang orang tua berat ya menceritakan masa kecilnya. Aduh, nakal Kak dulu waktu kecil ya, jangan yang nakal. Kalaupun mau menceritakan yang nakal, jadikan itu sebagai pelajaran, itu boleh. Jadi menceritakan aib keburukan kita di masa lalu untuk pelajaran agar tidak diulangi oleh anak-anak kita boleh. Berikutnya, kontrol, ya. Komunikasi efektif itu akan mengkontrol anak-anak kita untuk menghormati orang tuanya. Kalau dekat, kalau terbangun koneksi, anak-anak itu hormat kok. Nggak perlu takut. Yang penting mereka hormat. Karena untuk apa sih ditakuti gitu ya? Yang penting kan dihormati. Kalau ditakuti, anak-anak sudah besar nanti mungkin nggak takut sama kita. Tapi kalau hormat, mereka sudah besar pun tetap akan hormat. Lalu berusaha mengendalikan diri dan emosinya. Nah, ini yang penting, Ayah dan Bunda. Ternyata komunikasi yang efektif, yang lekat dari semua penelitian yang ada, itu membangun kontrol diri yang lebih baik. Tanpa ada komunikasi di keluarganya, ternyata anak-anak itu kehilangan kontrol dirinya loh. Maka ayah dan bunda yang harus diupayakan dan diusahakan adalah komunikasi yang efektif nih, yang dekat, yang lekat. Karena ternyata itu berdampak pada rasa nyaman dan aman sehingga mampu mengendalikan dirinya, termasuk mengendalikan emosi. Manfaatnya banyak ya, Masya Allah. Kemudian objektif, anak-anak menjadi lebih pikirannya ke depan, ya, wawasannya menjadi lebih luas, sehingga mereka nggak jadi egosentris, nggak jadi egois, nggak mementingkan diri dirinya saja gitu ya. Mereka punya referensi banyak sudut pandang. Kenapa? Karena kan komunikasinya efektif. Anak-anak kan kalau komunikasinya bagus jadi tahu, oh itu sudut pandangnya bunda, oh ini sudut pandangnya ayah, oh ini cara berpikirnya kakak, adik, dan sebagainya. Sehingga nggak gampang kecewa, nggak gampang marah, nggak gampang frustasi sendiri, begitu. Kadang ada anak-anak kita nih yang sebel banget sama adiknya. Karena ngerasa adiknya itu kok gangguin terus ya. Karena ngerasa kok adiknya ini usil banget ya. Nah, di sini mungkin kurangnya peran kita sebagai orang tua yang memahamkan mereka, membangun komunikasi mereka, membangun komunikasi antar saudaranya. Kalau komunikasinya bagus, anak-anak akan paham, oh adikku masih kecil ya, dia itu belum paham ya. Ya sudahlah aku yang ngalah, ya sudahlah aku yang terima. Begitu.
Nah, walaupun kakak nggak harus semuanya ngalah ya. Kakak punya hal-hal yang harus diperjuangkan. Nah, itu haknya kakak, boleh. Kemudian ya, jadi mandiri. Komunikasi yang baik, yang dekat, yang hangat gitu. Anak-anak itu ternyata percaya diri loh, ayah dan bunda. Karena merasa konsep dirinya terbentuk, efikasi dirinya terbentuk, gambaran dirinya terbentuk, ya jadi tahu dia berharga. Maka tentu saja mereka akan mengembangkan rasa percaya diri, perasaan mampu, dan jadi mudah beradaptasi di lingkungannya. Biasanya anak-anak yang takut, nangis kalau ditinggal, nggak banyak bicara di lingkungannya, biasanya karena mereka kurang pede. Biasanya ada perasaan-perasaan takut ditolak dan tidak diterima gitu. Nah, ini semua karena gambaran dirinya di awal itu sudah buruk duluan. Ayah dan bunda, komunikasi ini penting tidak hanya usia anak-anak 6 tahun awal, tidak hanya 6 tahun kedua, tidak hanya 6 tahun ketiga, tapi sepanjang hayat anak-anak kita. Bayangkan, sampai tua nanti, anak-anak itu akan terus berkomunikasi. Kan enak dan nyaman. Betapa banyak kan hari ini orang tua yang masuk panti jompo, dan mungkin salah satunya karena komunikasi di antara mereka, orang tua dan anak ini nggak berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada ikatan, kelekatan, empati dan simpati antara keduanya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan screening besok, tapi di sini ada ancaman-ancaman nih. Ancaman yang mungkin harus kita upayakan untuk upaya preventifnya, pencegahannya. Nah, anak-anak kita di kelas Robani ini yang mungkin masih TK, SD, ya, dan yang lainnya, hati-hati salah pergaulan. Jadi ayah dan bunda screening teman-temannya. Jangan merasa aman. Oh, ini sekolah Islam sudah baik tentu teman-temannya tidak, belum tentu. Karena di pondok terbaik sekalipun itu ada saja anak-anak yang outlier gitu ya, yang aneh sendiri, yang kadang ini jadi troublemaker, yang kadang ini jadi influence teman-temannya, mempengaruhi. Dan ini banyak terjadi. Maka screening teman-temannya, siapa saja. Dan kalau kita komunikasi dengan anak itu baik kan enak memasukkan ke anak-anak. Nah, itu hati-hati sama si Fulan. Si Fulan ini ternyata kurang baik loh. Wong kalau bicara sama kamu tuh bicaranya kasar loh. Udah hindari, kurangi interaksinya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi agar anak-anak juga punya keterampilan memilih teman yang baik. Sounding karakter-karakter teman-teman yang baik itu seperti apa? Yang tidak sombong, yang orangnya itu ngalahan misalnya gitu ya. Yang orangnya itu mau memahami, yang memotivasi, yang ilmu agamanya bagus, misalnya begitu. Nah, ini akan tertanam di hati anak-anak. Sehingga keterampilan memilih teman itu menjadi optimal. Mungkin selama ini kita hanya sounding sekali, akhirnya kurang efektif, maka soundingin berkali-kali sejak kecil gitu. Lalu penyalahgunaan obat-obatan. Dalam penelitian yang dilakukan, anak-anak yang komunikasinya tidak efektif antara orang tua dan mereka, ternyata lebih cenderung dan lebih mudah anak-anak itu terjerumus pada penyalahgunaan obat-obatan. Bahkan tidak hanya itu, yang sempat kami sampaikan di beberapa kelas yang sebelumnya itu, anak-anak itu terjerumus pada kecanduan, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, ya. Kenapa sih anak-anak ngerokok gitu kan? Nah, karena mungkin komunikasi sama orang tuanya nggak jalan. Kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, kecanduan seks, ya. Ada kecanduan seks. Hypersex itu salah satu gangguannya. Nah, dan banyak mahasiswa yang hypersex ternyata. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan ini bisa menjadi resiko untuk anak-anak kita jika komunikasi kita memang tidak efektif dengan mereka. Maka solusinya, obatnya itu bukan terapi ke psikolog atau ke psikiater, tapi bagaimana komunikasi kita selama ini gitu. Kalau ternyata komunikasinya berantakan, ya psikolog dan psikiater juga mungkin akan kesulitan untuk membantu eh, proses mediasi antara anak dan orang tua. Apalagi kalau anak-anaknya sudah remaja, 16 tahun, 18 tahun, wah itu bisa insya Allah, tapi memang butuh upaya yang
keras dan waktu yang cukup panjang. Waduh, Kak, gimana dong? Ya tentu saja memohon pertolongan Allah dan kita usaha semaksimal mungkin. Lalu berikutnya, pikiran-pikiran bunuh diri. Perasaan anak-anak itu kan kalau di sekolah, Ayah dan Bunda, eh, mereka itu ternyata walaupun usianya 7 tahun, 6 tahun, mereka itu secara emosi itu sudah aktif. Karena bagian otak pengendali emosi itu, istilahnya namanya apa ya? Yang kayak kita tahu cuman amigdalanya, lupa yang lainnya. Ada beberapa bagian itu ya, yang mengendalikan emosi, merespon emosi, itu sudah sangat aktif. Dan anak-anak itu sebenarnya sudah bisa maksimal merasakan kesedihan, merasakan kemarahan, ketakutan, ya, kecemasan itu sudah bisa, Ayah dan Bunda. Maka ketika anak-anak merasa ditolak oleh teman-temannya, akan muncul rasa gagal. Ketika di sekolah kok ternyata nggak ranking 1, apalagi bunda sama ayahnya, gimana tuh dek, kamu itu udah ikut kursus A, B, C, D, kok malah ranking 5 toh? Nah, anak-anak seolah-olah merasa gagal. Dan ini terjadi loh. Sampai yang teman-teman dulu, teman kami kuliah, itu ada yang seperti itu. IPK-nya 3,8, tapi masih merasa gagal. Karena ayahnya itu selalu pengen IPK-nya 4,0. Serem ya. Nah, ayah dan bunda, jangan sampai anak-anak kita ini punya perasaan rasa gagal. Nah, rasa gagal yang terus tertimbun, terakumulasi, bertumpuk-tumpuk, ini bisa memunculkan ide-ide bunuh diri. Dan itu terjadi, begitu. Maka dari itu, kok ada sih teman kami dulu, bukan teman ya, jauh ya, kuliah di ITB, jurusannya elektro, kemudian ngambil beasiswa, dapat beasiswa di ITB juga, masih jurusan yang sama, kemudian dapat beasiswa di Turki S3-nya, tapi sebelum ujian tesisnya dia bunuh diri. Qadarullah, Masya Allah. Allahu a'lam, apa penyebabnya? Mungkin bisa jadi perasaan gagal, walaupun sebenarnya dia penuh keberhasilan. Atau mungkin rasa bersalah, yang selama ini nggak dilatih. Gimana sih mengungkap rasa bersalah? Bagaimana sih keluar dari rasa bersalah? Dan rasa bersalah ini, Masya Allah, ya, afwan, subhanallah, banyak terjadi loh. Orang-orang dewasa itu yang sering konsultasi ke teman-teman psikolog, bahkan ke kami pribadi, itu berkutat pada rasa bersalah. Maka dari itu rasa bersalah ini nggak bisa disepelekan. Karena gangguan yang menimpanya ada gangguan hipokondriasis. Merasa dirinya punya penyakit kronis, tapi setelah diperiksa ke dokter nggak ada. Ada gangguan obsesif kompulsif. Dan masih banyak lagi. Jadi rasa bersalah jangan dianggap sepele, ayah dan bunda. Kalau anak-anak sering disalahkan, mereka akan terbiasa dengan rasa bersalah loh. Dan itu akan menjadi semakin sensitif. Bertambahnya usia semakin sensitif. Orang ngomong apa, seolah-olah dia yang disalahkan. Kadang orang diem nggak ngomong sama dia, gara-gara mungkin orang lain itu punya masalah yang lain gitu. Nggak negur, itu langsung rasa bersalah. Jangan-jangan aku ditolak. Dan rasa bersalah ini bisa menyebabkan orang mengalami disorientasi, kehilangan tujuan. Akhirnya merasa cemas, stres, bahkan depresi. Maka kalau udah terjadi semua itu, ujung-ujungnya ide bunuh diri, biasanya begitu. Dan ini banyak yang dikhawatirkan oleh orang tua, karena biasanya remaja usia 12 sampai 18 tahun cukup rentan terhadap suicide talk ini, atau ide bunuh diri. Nah, ini sebagai gambaran saja, ayah dan bunda, betapa komunikasi itu punya manfaat-manfaat, punya aspek-aspek yang penting, punya hal-hal yang harus diupayakan untuk upaya pencegahan. Jadi bukan hal yang sepele begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja yang paling mudah itu bicara dan dengarkan. Kalau anaknya masih 6 tahun, 5 tahun, Masya Allah, ya ini usia seru-serunya untuk mendengarkan. Karena apa yang diomongkan anak-anak atau celotehnya itu kan lucu-lucu. Nah, di sini belajar mendengarkan. Anak-anak akan tahu, ternyata bunda sama ayah itu mendengarkan ya. Maka mereka akan belajar pertama dihargai,
Yang kedua, mereka belajar juga menghargai. Mereka kalau ada orang ngomong nanti akan mendengarkan, begitu. Maka ayah dan bunda teknik yang pertama sering-sering ngobrol, tanya jawab ya. Kalau istilah dalam Islam itu cara mendidik anak dengan tanya jawab. Kita bertanya, mereka menjawab, kita dengarkan. Terus ya TikTokan gitu kita sama anak-anak. Nah ini nggak boleh malas-malas nih ayah dan bunda, harus diusahakan. Bahkan sampai anak usia 12 tahun tetap diusahakan ini untuk bicara dan dengarkan. Nanti kalau usia yang di atas 12 tahun, kita lebih banyak mendengarkan harusnya. Dan sedikit bicara. Loh, bukannya harus banyak nasihat, Kak. Banyak kok media yang bisa kita berikan ke anak-anak sebagai nasihat atau ilmu mereka. Dan di usia ini, kita lebih sebagai teman yang mampu mendengarkan mereka. Mampu menghargai perasaannya. Mampu memahami kesalahan-kesalahan mereka. Ya, itulah seninya membersamai remaja. Lebih banyak untuk mendengarkan. Dan kalau memberi nasihat, kita bisa share video, kita bisa ikutkan dia kelas A, B, C, dan D. Mereka akan lebih nyaman di sana dibandingkan banyak diceramahin oleh ayah dan bundanya. Kalaupun mau memberi nasihat, bicara, bisa-bisa saja. Asalkan koneksi semasa kecil sudah terbangun dengan baik, ya mereka akan nyaman-nyaman saja orang tuanya, banyak bicara, banyak cerita. Kemudian, kita langsung agak cepat ya ayah dan bunda ya. Nah, ayah dan bunda, dalam hal interaksi dua arah bersama anak-anak ini, kita juga tidak boleh melupakan topik-topik agama. Semisal topik tentang adab, tentang tauhid, tentang fikih, ya. Kalau di awal-awal kan memang pendidikan utama itu adab ya. Nah, tapi bisa kok diiringi dengan tauhid. Para ulama memang berselisih, tapi jumhur itu ya silakan dua-duanya, tauhid dan adabnya. Nah, ini sering diulang-ulang tema ini. Kalau fikih bisa nanti-nanti, begitu. Selalu dibahas setiap hari. Jadi ayah dan bunda, pembahasan tentang dunia memang ada, tapi tentang agama ini juga perlu diusahakan. Berapa lama sih Kak untuk bicara dengan anak-anak? Minimal 15 menit. Ya Kak, kalau 10 menit gimana? Ditawar deh. Boleh, boleh 10 menit. Ini kan ideal saja. Idealnya 15 menit ayah dan bunda. Nah ini hari ini kita ngajak screening diri kita sendiri dulu nih. Apakah komunikasinya sudah bagus? Apakah kita sudah paham tentang anak-anak kita? Apakah selama ini komunikasi kita sudah sesuai begitu? Nah, screening diri sendiri nih ya, Pak Rizky. Kemudian, kalau sudah 15 menit berkualitas, ini dirasa cukup kok oleh para ilmuwan. Nah, mungkin ayah dan bunda kan pekerja ya, ada yang bekerja, ada yang mungkin waktunya terbatas sekali ya. Ada juga yang pengajar mungkin sehingga jam terbangnya itu tinggi sekali dan sebagainya, maka usahakanlah untuk 15 menit dalam sehari. Boleh dipecah-pecah 5 menit ya. Idealnya begitu. Adapun lebih dari ini bagus. Kak, yang bagus itu gimana sih Kak? Ngobrol sama anak, yang bagus itu tentu saja pikiran dan perasaan kita fokus ke sana, kita lupakan tentang pekerjaan, tentang masalah di kantor, tentang tetangga tadi, ditaruh dulu, disimpan dulu. Sekarang mata kita, hati kita, pikiran tuh fokus sama apa yang diomongin anak-anak kita. Anak-anak bisa merasakan itu, karena mereka itu makhluk yang peka ya, ayah dan bunda. Baik. Kemudian ada teknik bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini tatapan mata kita kepada mereka. Kalau marah nggak apa-apa, ayah dan bunda melotot. Boleh-boleh saja. Siapa yang bilang nggak boleh marah ke anak, melotot ke anak? Boleh kok. Melototin aja. Jadi boleh, insya Allah. Jadi kalau marah, melotot boleh. Tapi memang kita tidak sering-sering. Intonasi suara tinggi boleh nggak, Kak? Ya boleh. Kalau memang untuk menegur mereka, untuk marah kepada mereka, boleh. Karena kan marah ini kan tujuannya mendidik. Ingat, ayah dan bunda, tujuan marah mendidik. Tapi kita nggak boleh bersembunyi di balik kata mendidik ya. Sehingga sering-sering menjadi marah. Nah, jadi melotot ya, suara tinggi kalau marah boleh dan kasih sayang di dalamnya gitu. Karena pengen kebaikan. Nah, sentuhan
Yogi kalau marah nyentuh boleh. Jangan. Maksudnya di sini adalah bagaimana yang positif ya. Tatapan mata kita yang meneduhkan, suara kita yang kemudian bervariasi. Anak-anak bisa menandai kapan sih bundanya marah, kapan bundanya tenang, kapan bundanya itu sabar, kapan bundanya itu sedih. Tahu anak-anak. Sentuhan, disentuh, dipeluk, dicium. Ini kan koneksi. Ditanggapi, kalau mereka bertanya, cerita. Kadang kayak gini sendiri kadang suka lupa. Asik balas pesan, itu anak ngomong itu kadang terabaikan. Wah, nyeselnya, Masya Allah tuh nyesel betul lah ya. Dan Bunda. Kenapa? Karena kok mementingkan HP ya gitu. Sementara ini adalah bisa jadi golden age, bisa jadi ini penentu mereka yakin dan percaya sama kita. Ketika kita abaikan, akhirnya mereka kehilangan kepercayaan kepada kita. Kan bahaya. Nah, fokus ya, fokus adalah teknik komunikasi. Orang tua tidak boleh mengabaikan bahasa nonverbal gitu ya. Karena anak-anak sensitif, mereka memperhatikan dan melihat. Nasihat dan kritik gimana, Kak? Nasihat dan kritik tetap harus diberikan, jangan segan-segan. Anak Bunda sering nggak menasihati? Sering nggak mengkritik? Oh, sering, Kak. Bahkan sampai dimarah. Ya, sudah benar. Nasihat dan kritik itu boleh disampaikan. Ini membuat mereka menjadi terbiasa menerima kritik dan nasihat. Karena ketika anak-anak jarang dinasehatin, jarang dikritik, jarang ditegur, nanti mereka jadi princess itu. Jadi seolah-olah menjadi raja. Kalau dikritik langsung marah. Kalau dikritik langsung nggak suka. Kan ada anak-anak kayak gitu. Banyak ayah dan bunda nggak suka dikritik. Kalau dinasehatin jadi ngambek-ngambek sendiri. Dinasehatin gurunya jadi ngambek gitu. Harusnya kan kita terbiasa dengan kritik dan nasihat ya. Karena kan kita manusia ini peluang salahnya banyak. Dan kalau dinasihatin dan dikritik harusnya jadinya senang. Karena tahu salahnya di mana dan tahu cara memperbaikinya. Kenyataannya malah kebalikan. Orang-orang merasa dirinya paling bagus, paling benar. Kalau dikritik jadinya marah. Ini yang harus diubah. Maka silakan dikritik anak-anak kita, boleh. Tapi kritiknya yang membangun, kritiknya dengan tadi intonasi suara yang baik, nada yang lembut, ngomongnya berdua, nggak di depan umum, gitu ya. Nah, atau mungkin sebelum dikritik ditanya dulu, kalau menurut kakak, sikap begini bener nggak? Nggak bener ya, Mia. Iya, tadi kakak ngelakuin itu nggak? Iya. Nah, kira-kira tepat nggak? Nggak tepat ya. Nah, kakak nggak boleh lagi yang ngelakuin itu. Kan nggak boleh sama Rasulullah. Jadi, silakan dikritik. Jangan segan-segan. Wong Nabi aja menasihati anak-anak kecil nggak segan kok gitu. Nah, berikutnya ayah dan bunda, hmm, kalau tidak diperlukan nggak perlu marah ya. Kecuali memang kondisi sekali harus marah ya boleh, tapi tidak boleh menggunakan fisik ya. Tidak boleh suara yang kemudian terlalu tinggi sehingga membuat anak trauma. Baik. Nah, baik. Kalau dalam mengkritik ada 3 teknik nih ayah dan bunda. Jangan membandingkan, fokus perbaikan, dan tunjukkan dukungan. Anak-anak itu kalau salah, itu sebagai kesempatan orang tua untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi kalau anak jatuh, anak melakukan kesalahan, sudah ngeyel, ternyata salah gitu kan. Di sini jangan oh kan, ayo, lo. Salah sendiri, kapok apa kapok. Nah, kadang kayak gitu juga suka nggak sabar, pengen kayak gitu. Karena gemes ya. Tapi ternyata harus dihindari yang seperti itu. Pertama, tidak membandingkan ya, membandingkan dengan anak-anak yang lain, membandingkan dengan kondisi-kondisi saudaranya, itu akan merusak hati mereka. Kenapa Kak? Kan bagus biar motivasi. Beda loh memotivasi dengan membandingkan. Mungkin membandingkan tujuannya motivasi, tapi anak mungkin nggak ngerti gitu. Maka ayah dan bunda membandingkan ini merusak diri mereka. Karena kan anak-anak itu percaya bahwa mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lain itu punya orang tua yang beda, kondisi rumah tangga yang beda, kondisi status sosial yang beda. Kenapa sih dibandingkan kan gitu? Anak-anak paham bahwa mereka tuh punya banyak perbedaan. Kenapa dibandingkan? Kan aku nggak sama, pengennya ngomong kayak gitu tuh anak-anak, cuman kan nggak berani ya, atau nggak bisa. Maka jangan membandingkan. Atau membandingkan dengan diri kita, jangan. Nanti jadi benci sama kita. Maka membandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan kita, dengan tetangganya, janganlah. Gitu.
Lebih baik kalau mau motivasi ya motivasi aja. Gimana caranya Kak Yogi? Cara memotivasi, cari tokoh-tokoh, figur-figur yang memang itu diidolakan anak kita. Itu pertama. Misalnya anak kita suka dengan Umar, lalu anak-anak kita males nih menghafalnya. Loh, gimana? Katanya idolanya Umar. Kan Umar itu Masya Allah. Rajin. Orangnya tekun. Sungguh-sungguh. Ayo Kak, kita sungguh-sungguh yuk. Gitu. Jadi ajakan sifatnya. Nah, jadi memang kalau memberikan motivasi, cari memang sosok yang memotivasi betul. Jangan sampai kita ngasih contoh tetangga. Ujung-ujungnya tetangga kita itu orangnya melakukan kecurangan atau melakukan hal yang buruk. Akhirnya anak-anak kan jadi confused. Loh, kemarin aku dibandingkan sama si Fulan, tapi si Fulan sekarang berlaku buruk lah. Bahaya atau malahan? Gitu. Atau membandingkan dengan diri kita. Dulu ayah begini-begini, tapi anak-anak hari ini mendapati kita, kok ayah ini kayaknya ini ya ngomongnya nggak sinkron. Katanya dulu begini, sekarang kok pemarah orangnya sebenarnya. Tuh, malah jadi confused anak kita. Cari contoh yang bagus kalian. Lalu fokus pada perbaikannya, bukan fokus membandingkannya. Ayo, ayo, gimana nih kira-kira? Apa yang bisa kita perbaiki? Nah, ke sana arahnya, bukan menyalahkan dan membandingkan. Lalu tunjukkan dukungan. Ayo Kak, bisa-bisa, coba-coba dulu gitu. Nah, maka boleh di sini. Langsung aja mungkin waktunya ya, Pak Rizky. Ini masih banyak sebenarnya, Afwan. Dan yang penting sebenarnya poin ini ya, dan Bunda. Hindari berbicara ketika hanya ada masalah saja. Kadang orang tua itu mau ngomong sama anak-anaknya kalau pas ada masalah. Kalau pas anaknya itu melakukan keburukan. Kalau pas anaknya numpahin gelas, ya, numpahin air maksudnya, numpahin air, jatuhkan sesuatu, baru ngomong gitu ya. Kalau anaknya punya masalah di sekolah, baru ngomong. Jangan seperti itu. Ini akan menyakiti hati anak-anak kita. Dulu jarang bicara, giliran aku salah, bicara, marah-marah gitu. Yang kedua, bicara sambil mengerjakan sesuatu. Nah, ini dihindari. Gadgetnya ditaruh, ya, dengarkan. Dominasi emosi negatif, hindari kalau ngomong saat emosi negatif. Mending diam dulu, ayah dan bunda. Tenangkan diri, seperti halnya ketika naik pesawat ya. Kita selamatkan diri kita dulu dari emosi negatif, baru nasihatin anak-anak kita. Bagaimana kita mau memberi nasihat, bagaimana kita mau memberikan kebaikan kepada anak-anak, sementara diri kita nggak stabil, sementara diri kita butuh pertolongan. Kan susah. Kak, pertolongan. Ya itu emosi negatif. Itu kan pertolongan. Karena ketika emosi negatif, setan suka mengambil peluang di sana. Lalu yang keempat, meremehkan yang disampaikan anak. Kadang meremehkan, kadang nggak dengerin. Kadang kita, Allah, gitu. Nah, misalnya begitu. Jangan, harusnya, Masya Allah, bagus-bagus ini. Coba-coba yang lain gitu. Nah, lalu terlalu banyak bicara, kayak Kak Yogi hari ini, terlalu banyak bicara. Jangan mendominasi ceramah ayah dan bunda, karena berikan mereka untuk ngomong, untuk menyampaikan sesuatu. Anak-anak kita ini juga berharga dan mereka punya pendapatnya. Yuk berikan mereka kesempatan. Kemudian terlalu banyak kritik dan menyalahkan. Nah, kritik dan nasihat tadi boleh, tapi kalau apa-apa dikritik, apa-apa disalahkan, caranya yang tidak tepat, maka ini harus dihindari. Nah, mungkin demikian ayah dan bunda. Kunci dari komunikasi efektif adalah konsisten. Kita konsisten nih melaksanakan tips-tips tadi. Lalu kedekatan dan kelekatan dengan komunikasi ini menjadi upaya yang harus diupayakan oleh kita. Sebelum kita melakukan screening, alangkah baiknya men-screening diri kita terlebih dahulu.